Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Bu Zahra di pembelajaran PKN. Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih sejarahnya Pancasila dan bagaimana cara menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu disimak videonya baik-baik ya. Tahukah kamu bahwa setiap tanggal 1 Juni, seluruh rakyat Indonesia memperingati tanggal tersebut sebagai hari lahirnya Pancasila? Lalu, kenapa sih kok setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila? Yuk, disimak baik-baik video berikut ini. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 azas. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI yang pertama. Sidang tersebut diadakan di gedung Cho Sangiing di Jakarta, di Jalan Pejambon 6 yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Pancasila. Lalu, pada sidang tersebut terdapat 3 tokoh yang menyampaikan usulan-usulan dasar negara. Tokoh yang pertama adalah Bapak Muhammad Yamin. Tokoh yang kedua adalah Profesor Dr. Mr. Supomo. Dan yang ketiga adalah Bapak Insinyur Soekarno. Usulan dasar negara yang pertama disampaikan oleh Bapak Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, yang isinya pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu, usulan yang kedua disampaikan oleh Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, yang berisi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Lalu yang terakhir, pada tanggal 1 Juni 1945, Bapak Soekarno mendapat gilirannya untuk menyampaikan gagasan mengenai dasar dari negara Indonesia merdeka dalam bentuk pidato yang ia namakan sebagai Pancasila. Dan dari beberapa rumusan yang disampaikan oleh anggota BPUPKI, rumusan Bapak Soekarno yang diberi nama Pancasila tersebut yang paling diterima oleh semua anggota BPUPKI. Untuk itu, maka ditetapkan bahwa pada tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah BPUPKI menyepakati bahwa rumusan dari Bapak Soekarno diterima sebagai dasar negara, maka BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut sebagai Panitia 9, dikarenakan beranggotakan oleh 9 orang. Lalu, pada tanggal 18 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI yang pada sidang pertamanya mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 beserta pembukaannya yang memuat rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila yang kita kenal sekarang. Teks Pancasila yang dibuat oleh para tokoh pendiri bangsa secara matang memiliki beberapa peran penting. Peran yang pertama sebagai dasar negara. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara. Apalagi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan pesat membawa banyak perubahan. Dengan demikian, memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila akan memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Peran yang kedua adalah sebagai kepribadian bangsa. Dunia makin maju dan berkembang dengan ditandai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Untuk itu, diperlukan sikap yang bijaksana dan sikap yang mau bersedia membuka diri dan tetap waspada menerima perkembangan dunia atau berani menerima pengaruh globalisasi. Lalu yang ketiga, sebagai pedoman dan pandangan hidup. Maknanya adalah
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah upaya penerapan nilai-nilai Pancasila yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah gotong royong. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama secara sukarela untuk mencapai tujuan yang positif. Dan manfaat dari gotong royong adalah membuat pekerjaan menjadi ringan, menumbuhkan rasa persaudaraan serta persatuan dan kesatuan. Yang kedua adalah dengan musyawarah. Musyawarah adalah upaya bersama untuk menyelesaikan masalah agar tercapai mufakat. Dan manfaat dari musyawarah tersebut adalah masalah menjadi terselesaikan, menyatukan pendapat yang berbeda, dan melatih kemampuan berpendapat. Dan yang ketiga adalah melestarikan budaya dan menghargai jasa para pahlawan. Caranya adalah, untuk melestarikan budaya, kita bisa mempelajari dan mengembangkan budaya sendiri atau orang lain, menerima keberagaman budaya dengan keterbukaan, dan menghayati semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu untuk menghargai jasa para pahlawan, bisa kita lakukan dengan rela berkorban demi kepentingan bersama, berjiwa besar menerima kekalahan, dan menjaga nama baik negara. Cukup sekian pembelajaran PKN oleh Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.